Salam, perkenalkan nama saya Dameria Marlina Lumangaol, NPM 20110143, kelas DIP 2003, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dosen pengampu Iksan Parinduri, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mulai dari bab 2 sampai bab terakhir. Saya akan menjelaskan mulai dari bab 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua atau bab kedua, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian arsitektur komputer. Ada yang tahu pengertian arsitektur komputer? Baiklah, saya akan menjelaskannya sendiri. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Adapun yang akan bekerja untuk mengakses data dan alamat, yaitu 1. memori cache, 2. RAM, ROM, dan hard disk. Saya akan menjelaskan pengertian memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada suatu komputer. Terus outputnya ini merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Terus adapun model-model komputasi arsitektur komputer, yaitu SISD, singkatannya yaitu Single Iteration Single Data, artinya satu-satu yang menggunakan arsitektur von Neumann. Terus yang kedua SIMD, singkatannya Single IMD. Ini digunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Prosesor mengolah data yang berbeda. Terus yang ketiga MISD, yaitu Multiple Iteration Single Data, digunakan banyak setiap orang yang menggunakan MISD ini, terutama yaitu prosesor yang digunakan oleh instruksi untuk mengolah data yang sama. MIMD, singkatannya yaitu Multiple Iteration Multiple Data, digunakan prosesor yang memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Baiklah, saya akan menjelaskan pertemuan ketiga, yaitu komputer. Pengertian komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang disimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Adapun struktur komputer: 1. Memori utama berfungsi sebagai penyimpan data. 2. I atau O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. 3. Sistem interaction merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input atau output. Yang ketiga, struktur utamanya yaitu kontrol unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Kedua, arithmetic dan logic unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Ketiga, register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Keempat, CPU interaction berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Adapun fungsi komputer: 1. Fungsi operasi pengolahan data. 2. Fungsi operasi penyimpanan data. 3. Fungsi operasi pemindahan data. 4. Fungsi operasi kontrol. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan pertemuan keempat, yaitu sejarah komputer. Generasi pertama, tabung vakum, tahun 1945 sampai tahun 1955, disebut INECA, singkatannya yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum
pertama di dunia. Indonesia mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, dan berisi lebih dari tabung vakum. Dibutuhkan sebesar 140 kW, kecepatan operasi mencapai 500 operasi penambahan per detik. Adapun struktur komputer IAS terlihat pada memori utama atau menyimpan data maupun instruksi, 2 arithmetic logic unit atau ULU untuk mengolah data binar, 3 control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, 4 I atau O input atau output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Penyimpanannya juga ada, yaitu memori buffer register atau MBR, memory address register atau MAR, introduction register atau IR, 4 introduction buffer register atau IBR, program counter atau PC, akumulator AC. Adapun IAS memiliki 21 instruksi: data transfer, unconditional branch, arithmetic, addressing move it, bahan komputer generasi kedua transistor tahun 1955 sampai tahun 1965. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947. Kecepatan generasi komputer tahun 1946 sampai tahun 1957, tabung vakum operasi atau per detik 40.000. Tahun 1958 sampai tahun 1964 transistor 200.000. Tahun 1965 sampai tahun 1971 small and medium scale introduction 1 juta. Tahun 1972 sampai tahun 1977 larger scale introduction, kecepatan operasi per detik 10 juta. Tahun 1978 sampai tahun 1983 very large scale introduction 100 juta. IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM adalah adanya instruction background register atau BR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Sekian. Setelah saya akan melanjutkan bab kelima atau pertemuan kelima tentang CPU atau Central Processing Unit. Pengertian CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data adalah sebuah komputer, CPU sering disebut juga CPU. Komponen utama CPU: 1. Arithmetic and Logic Unit atau LU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. 2. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU. 3. Register adalah menyimpan internal CPU yang digunakan saat operasi pengolahan data. Keempat, CPU interaction adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register dan juga bus internal CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dan memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Fungsi interput adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada kelas. Saya akan melanjutkan bab ke-6 atau pertemuan ke-6, yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Ada dua penyimpanan, yaitu istilah storage atau storage untuk memori. Meskipun storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, adapun memori internal
adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Operasi set memori. Sifat-sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau sedikitnya satu kali. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori, lokasi, kapasitas satuan transfer, metode akses, kinerja. Macam keterangannya CPU internal atau main, eksternal atau sekunder, ukuran word, jumlah word, block, scoia'tails, just, average just, random just, adjective just, exit time, transfer rate. Tipe fisik, semikonduktor, magnetik, karakter fisik, volatile atau non volatile, 2. Reusable atau non reusable. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Saya akan melanjutkan bab ke-9 atau pertemuan ke-9 mengenai bahasa sembelih. Bahasa sembelih adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C atau C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Adapun penulisan terus dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami, MOP atau RO 02H, MOP A 03H, A atau RO. Perintah baris pertama bekerja menjalankan proses pengisian register RO dengan data O2A. Adapun secara umum register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu 1. Generasi purpose register. Register AX adalah register 16 bit, register BS merupakan register 16 bit sebagai basis addition MOV, yaitu berfungsi mengambil atau menulis data langsung dari memori disebut base address register. Ketiga yaitu register CX merupakan register 16 bit sebagai suatu counter untuk meletakkan jumlah lompatan pada lop-lop yang Anda lakukan, disebut control register. Yang keempat, register DS disebut juga data register yang terdiri dari dua buah register 8 bit, yaitu DH dan DL. Register DHS merupakan register 16 bit yang mempunyai tugas membantu AX dalam operasi perkalian pembagian. Kedua, DX merupakan register offset dari DS menunjukkan nomor port pada operasi port. Adapun aplikasi bahasa sembelih yaitu EMU 8086, yaitu ini dia yang saya jelaskan semalam. MOV AH OE MOV AH ini 84 ini sesuai dengan nama kita. Ini bisa kita lihat di kode ASCII. Kita bisa lihat di sini aksi kode. Di situ akan tertera kode-kodenya. Buat kode nama kita juga bisa. Baiklah, saya akan melanjutkan pertemuan ke-10 atau bab 10, yaitu set instruksi. Adapun elemen-elemen dari instruksi mesin yaitu operation code atau kode, source operand referensi, source result operand reference, net introduction reference. Source dan result operands dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut, yaitu main or virtual memory, CPU register, atau O device. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, 3. Kompatibilitas. Ketiga aspek ini melibatkan hal sebagai berikut: operation, repertoire, data type, register atau addressing. Format instruksi: satu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut.
instruksi tipe data precision, data storage atau memori, data movement atau I atau O, I per O, program flow control, jenis-jenis reference address, number, karakter, logik digital. Address ini misalnya alamat, nomor ini nomor, karakter ini seperti karakter di dalam. Adapun jenis instruksi yaitu data processing, arithmetic atau add, sub dan sebagainya, logika, and, or, not, SR dan lain-lain, konversi data. 2. Data storage atau memori, transfer data, store, load, move dan lain-lain, data move input dan output ke modul I atau I per O, program flow control, cube, half dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 11 atau pertemuan ke-11 mengenai modul input atau output, merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan pengontrol satu atau lebih atau perangkat perihal. Modul input atau output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah printer yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Adapun dua buah fungsi utama yaitu sebagai printer antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. 2. Sebagai printer antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Arus data modul input atau output, device behavior, partner data rate, capacity, keyboard input, auman 0, 0,1, mouse, fetch input, scanner, fetch input, laser printer, dan lain sebagainya. Kontrol dan timing input data. 1. CPU meminta modul memeriksa status perangkat. 2. Bila perangkat siap mengirim, CPU mengirim perintah pemindahan. 3. Modul menerima data dari perangkat. 4. Data dipindahkan dari modul ke CPU. Modul input atau output perlu modul input atau output sebagai interface penghubung perantara ke memori dan prosesor, interface ke sesama peripheral, bertugas menyelaraskan data sebelum ditransfer melalui sistem bus. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan bab ke-12 yaitu bus, sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus sistem adalah sebuah bus menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori, input atau output. Organisasi bus, jalur kontrol. 2. Jalur data. Struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 jaluran yang terpisah. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang berhubungan. Data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebagai word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lalu kontrol bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke seluruh alamat dan pengguna data. Master FS atau slave. Suatu transaksi bus meliputi dua komponen, mengeluarkan perintah dan alamat request atau permintaan, memindahkan dat action atau tindakan. Master bus yang memulai transaksi bus dengan cara mengeluarkan date dan alamat, sedangkan slave bus yang bereaksi terhadap alamat dengan cara mengirimkan data kepada master jika master meminta data. 2. Menerima data dari master jika master mengirim data. Baiklah, saya akan melanjutkan pertemuan 13 yaitu pengertian pengontrolan interpret Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interpret arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interpretasi modul-modul
input atau output yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input atau output yang lebih dahulu ditangani CPU apabila permintaan interupsi yang bersamaan. Berikut mode-mode interupsi yang mungkin terjadi. Fully nested permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 atau IRO sehingga 7 IR7. Rotating. Bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menepati prioritas terendah. 3. Special max. Prioritas diprogram untuk modul input atau output tertentu secara spesial. Baiklah, saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu penjadwalan algoritma atau algoritma penjadwalan proses. 1. First come first served atau VCVS atau FIFO, first in first out. 2. SJF shortest job first, priority scheduling, round robin. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses yang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Adapun contoh FCFS, 1. Proses terus waiting times atau MS. MS itu waktu. Prosesnya misalnya P1 waiting time-nya 23, terus P2 waiting time-nya 6, P3 waiting time 6. Dia seperti ini penjelasannya. Ganket P1, P2, P3. Buat di sini 0, 23, 29, 35. Dia P2 nya dapat 29 karena 23 ditambah 6 jadi 29. (29) ditambah 6 35. Maka waiting time-nya prosesnya 0, 23, 29. Jadi waiting-nya 0 tambah 23 tambah 29 per 3, dia dibagi sama dengan jumlah 0 tambah 23 kan 23 tambah 29, hasilnya 52 per 3, maka hasilnya 17,3 ms. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan mulai dari bab 2 hingga bab 14. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ketika saya menjelaskan, saya memohon maaf. Dan juga kenapa singkat-singkat saya menjelaskannya, karena yang saya ketahui hanya itu saja, dan semoga yang itu juga bisa bermanfaat bagi saya supaya saya bisa menambah wawasan saya di kemudian hari. Semoga Bapak memaklumi hasil video saya ini dan saya sudah menjelaskan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih.